Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah pengantar bioteknologi yang diampu oleh Ibu Nida Humaida MSI. Saya Nur Ainun Syafira, perwakilan kelompok 7, akan menyampaikan materi tentang bioteknologi bidang akuatik pada submateri pengenalan bioteknologi akuatik dan aplikasi bioteknologi dalam lingkup akuatik yang meliputi obat-obatan dari laut dan monitoring kesehatan. Seperti yang kita ketahui, permukaan bumi itu hampir sepenuhnya tertutupi oleh air, sehingga perairan menjadi sumber aplikasi bioteknologi dan memberikan solusi potensial pada beberapa masalah penting. Selama ribuan tahun, lautan menjadi sumber makanan dan sumber daya alam bagi kehidupan. Akan tetapi, populasi manusia, penangkapan ikan secara besar-besaran, dan penurunan kondisi lingkungan telah menyebabkan jatuhnya industri perikanan, yang juga memberikan tekanan bagi beberapa spesies dan strain sumber daya laut. Di Amerika Serikat sendiri, kajian bioteknologi diprioritaskan untuk mengeksplorasi pemanfaatan organisme akuatik, diantaranya untuk meningkatkan suplai sumber pangan dunia, pemugaran dan perlindungan ekosistem laut, mengidentifikasi senyawa baru yang berguna untuk kesehatan manusia dan perawatan medis, meningkatkan keamanan dan kualitas makanan laut, menemukan dan mengembangkan produk baru dan aplikasi dalam industri kimia, mencari pendekatan baru untuk monitoring dan pengobatan penyakit, kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan pengetahuan proses biologi dan geokimia lingkungan perairan. Kita masuk ke aplikasi bioteknologi dalam lingkup akuatik. Bioprospecting untuk isolasi obat dari laut. Bioprospecting didefinisikan sebagai eksplorasi dari keanekaragaman hayati menjadi sumber daya genetik dan biokimia yang mempunyai nilai secara komersial. Bioprospeksi meliputi pemanenan, processing, dan transformasi material biologi. Bioprospeksi menawarkan kesempatan bagi manusia untuk mengetahui bagaimana informasi biologi dan kimia yang berevolusi selama miliaran tahun sebelum akhirnya menghilang. Informasi ini dapat menunjukkan jalan bagi penemuan obat bagi penyakit yang belum ditemukan obatnya, dapat menumbuhkan tanaman pangan, atau dapat menemukan suplemen makanan yang benar-benar meningkatkan kesehatan manusia. Beberapa macam spesies laut diduga mengandung senyawa penting biomedis, seperti antibiotik, molekul antiviral, senyawa anti kanker, dan insektisida. Spesies ini termasuk anggota filum Cnidaria, anggota filum Mollusca, dan spesies-spesies laut lainnya. Contoh aplikasi bioteknologi dalam lingkup akuatik yang pertama adalah pada penyakit osteoporosis. Osteoporosis yaitu suatu kondisi di mana ditandai dengan hilangnya progresif massa tulang, yang membuat tulang rapuh dan keropos. Data statistik pada tahun 2009 menyebutkan bahwa terdapat 200 juta penderita osteoporosis di seluruh dunia. Diperkirakan pada tahun 2050, 6,3 juta manusia akan mengalami patah tulang panggul setiap tahun di seluruh dunia, yang lebih dari setengahnya terdapat di Asia. Pengobatan osteoporosis umumnya dilakukan dengan terapi estrogen. Namun, obat ini tidak efektif bagi banyak perempuan, dan efek jangka panjang bagi perempuan dari terapi estrogen ini adalah yang paling menjadi perhatian. Pengobatan yang lainnya dengan kalsitonin manusia rekombinan, yang mana hormon tiroid yang merangsang penyerapan kalsium dan kalsifikasi yang menghambat perusakan tulang atau osteoklas. Para peneliti telah menemukan bahwa beberapa spesies salmon menghasilkan bentuk kalsitonin dengan bioaktivasi yang 20 kali lebih tinggi dari kalsitonin manusia. Bentuk cloning dari kalsitonin salmon yang sekarang tersedia
banyak dalam bentuk injeksi dan obat semprot hidung. Kemudian, keindahan terumbu karang di dasar lautan terdiri atas struktur hidroksiapatit atau Ha yang merupakan sebuah komponen penting pada matriks tulang rawan hewan termasuk manusia. Perusahaan bioteknologi Interporer Internasional telah mengembangkan teknologi yang memungkinkan Ha diimplan ke dalam tubuh dalam bentuk balok kecil yang digunakan untuk mengisi bagian tulang yang retak, dan kemudian bagian-bagian kecil tersebut direspon oleh sel-sel lokal pada jaringan ikat yang memungkinkan percepatan perbaikan tulang. Hal ini lebih memudahkan dalam dunia medis karena pasien tidak perlu lagi melakukan pencakokan tulang yang berasal dari bagian lain tubuh mereka. Selain terumbu karang, kerang berada di antara bebatuan dan diguncang oleh ombak yang kasar mampu bertahan karena memiliki bentuk protein yang unik, disebut serat basal. Serat basal lebih keras dan lebih ekstensibel dari tendon manusia yang lebih keras dari baja. Para ilmuwan menggunakan teknik DNA rekombinan untuk mengekspresikan gen serat basal pada bakteri dan ragi untuk memproduksi protein perekat pada skala besar. Nah, meskipun pengembangan protein ini terbilang memakan waktu yang cukup lama, namun banyak pertimbangan penggunaan protein untuk beragam keperluan. Kemudian, potensi lain untuk penggunaan medis adalah sebagai benang jahit untuk proses pembedahan dan tendon buatan serta dapat digunakan sebagai ligamen. Selain itu, kategori obat dari laut yang menyediakan aplikasi medis yang menjanjikan adalah identifikasi antiinflamasi, senyawa analgesit, dan anti kanker yang digunakan untuk pengobatan manusia. Kini telah banyak senyawa anti kanker yang berbeda-beda yang diisolasi dari invertebrata laut, terutama spons laut, tunicats, dan moluska. Yondelis yang merupakan obat anti tumor yang diisolasi dari gurita laut, Ectechinidia turbinet, telah diberikan status sebagai hewan obat oleh Komisi Eropa dan FDA untuk pengobatan sarkoma, jaringan lunak, dan kanker ovarium. Yondelis juga dalam percobaan fase 2 untuk pengobatan prostat dan kanker payudara. Penelitian medis juga meneliti senyawa antiinflamasi yang digunakan dalam ekstrak karang. Senyawa tersebut dapat membantu pengobatan untuk iritasi kulit dan penyakit inflamasi seperti asma dan radang sendi. Berikut beberapa contoh senyawa medis yang diisolasi dari organisme akuatik. Yang pertama ada kodok Afrika, Xenopus levis, yang memproduksi berupa magainins, yang merupakan cairan yang memiliki daya penyembuhan karena mengandung antibiotik alami yang kuat dari katak. Digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Kemudian ada coho salmon, produk medis berupa kalsitonin yang merupakan hormon yang merangsang penyerapan kalsium oleh sel-sel tulang. Digunakan untuk mengobati osteoporosis. Kemudian yang ketiga ada hammerhead shark, produk medis neovastat berupa senyawa antiangigenik, digunakan untuk mengobati kanker. Yang keempat ada leech, produk medis hirudin yang merupakan air liur peptid dari lintah sebagai antikoagulan yang digunakan untuk mengencerkan darah. Marine corn snail, produk medis Prials atau zoconotid yang merupakan racun peptid sintetik yang digunakan sebagai pereda nyeri untuk mengobati rasa sakit yang parah, kronis, dan radang sendi. Kemudian ada Seaspon, produk medis eribulin yang merupakan senyawa kemoterapi untuk pengobatan kanker payudara. Yang terakhir ada Seasquid, produk medis berupa Yondelis yang merupakan agen anti tumor yang dikembangkan untuk mengobati sarkoma jaringan lunak.
Penelitian lain sedang dikembangkan oleh para ilmuwan untuk meningkatkan kualitas bioteknologi bidang akuatik, terutama pada produk medis. Pada buntal Jepang atau blowfish, yang mendapatkan perhatian akhir-akhir ini karena terkenal akan kemampuan pertahanan dirinya dengan cara menggembungkan badannya dengan menelan air dan menghasilkan sel racun saraf yang kuat yang disebut tertodoksin. TTX ini merupakan salah satu racun mematikan yang pernah ditemukan. Hampir 10.000 kali lebih mematikan dari cyanida. Di Jepang, ikan buntal atau fugu merupakan makanan yang terkenal dan cukup lezat, meskipun mengandung resiko. Pemahaman tentang TTX mempengaruhi saluran natrium sehingga menyebabkan pengembangan obat baru yang sedang diuji, tidak hanya sebagai anestesi untuk mengobati pasien dengan berbagai penyakit kronis, tetapi juga sebagai agen anti kanker pada manusia. Selain itu, karena banyaknya organisme akuatik yang hidup dalam lingkungan keras, banyak para ilmuwan optimis mempelajari organisme laut yang menunjukkan toleransi terhadap sinar ultraviolet. Contohnya pada luka buaya yang resisten terhadap infeksi, meskipun buaya berenang di perairan yang dipenuhi dengan mikroba. Ilmuwan menemukan bahwa buaya menghasilkan peptid antimikroba yang mampu membunuh mikroba seperti MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Cangkang kepiting yang merupakan kerangka luar atau eksoskeleton dari anggota filum arthropoda yang meliputi kepiting, lobster, udang, serangga, dan laba-laba merupakan sumber yang kaya kitin dan kitosan. Banyak krim kulit dan lensa kontak juga mengandung kitin dan kitosan. Sekarang telah banyak digunakan cangkang kepiting untuk membuat non-alergik benang jahit, bedah sehingga tidak perlu dilakukan pembongkaran dan mempercepat penyembuhan pada manusia. Banggen adalah jenis biorepositori yang mengawetkan materi genetik. Banggen pada tanaman dilakukan dengan penyimpanan in vitro, pembekuan stek dari tanaman atau penebaran benih. Pada hewan, dilakukan dengan membekukan sperma dan telur di freezer zoologi. Materi genetik dalam Banggen diawetkan dengan berbagai cara. Yang pertama, pembekuan pada minus 196 derajat Celcius dalam nitrogen cair. Yang kedua, ditempatkan di ekosistem buatan. Yang ketiga, dimasukkan dalam media nutrisi kontrol. Aksesi adalah istilah umum yang diberikan pada sampel individu dalam Banggen, seperti spesies atau varietas yang berbeda. Banggen dilakukan sebagai bentuk upaya melestarikan keanekaragaman hayati pada bidang akuatik. Berdasarkan artikel republika.co.id, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), merintis pengembangan Banggen ikan di Indonesia. Ini adalah langkah baru dalam upaya pelestarian, peningkatan, dan pemanfaatan plasma nufta perikanan Indonesia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kepala BRSDM Sarip Widjaja menyampaikan Indonesia memiliki sumber daya genetik ikan yang melimpah, sehingga diakui sebagai salah satu mega biodiversitas. Namun dalam pemanfaatan sumber daya, Indonesia dianggap masih belum optimal. Upaya awal yang dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi jenis ikan endemik di Indonesia melalui aplikasi SeaGeni, Sistem Informasi Sumber Daya Genetik Ikan Indonesia. Tidak hanya mengidentifikasi spesies, aplikasi ini juga menginformasikan status kelimpahan stok di alam. Kondisi atau status kelimpahan ikan pun akan dikategorikan berdasarkan kelimpahan atau volume, mulai dari ikan dengan kategori populasi yang aman atau banyak, sudah jarang, dan hampir punah.
Nah, itulah tadi penyampaian materi bioteknologi di bidang akuatik dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.